Orang muda milenial adalah orang muda yang mampu menunjukkan dan mempertanggungjawabkan imannya sebagai pengikut Kristus sekaligus mewartakan Kristus. Orang muda milenial adalah yang tidak takut pada perbedaan, tetapi mencintai dan merangkul perbedaan. Selamat malam para konfrater, Pater Jenderal, dan teman-teman muda, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Saya boleh bersyukur karena walaupun dalam situasi pandemi, kita masih bertemu, bisa bercerita, masih berjumpa lewat pertemuan virtual ini. Saya Pastor Yohanes Kopengtuan MSF, sekarang menjadi pastor paroki di Christ the King Paris, Keuskupan Novaliches, Metro Manila di wilayah Caloocan City, sudah 4 tahun ini. Dan sejak tahun 2016 sampai dengan detik ini, dipercaya sebagai Ketua Komisi Kepemudaan Kevikepan Christ the King, jadi Christ the King Vicariate. Dan sepertinya untuk urusan anak muda, ini tidak terlepas dari pelayanan karya misi saya, karena sejak di Samarinda juga selama 6 tahun, mengurus orang-orang muda dalam bingkai 3 kerasulan MSF, kerasulan misi, panggilan, dan keluarga di wilayah Keuskupan Agung Samarinda. Materi yang saya berikan malam hari ini itu berupa sharing dan pengalaman pendampingan yang saya lakukan selama menjadi Ketua Komisi Kepemudaan di Keuskupan Agung Samarinda, dan juga pengalaman menjadi teman, menjadi pendamping orang muda di Kevikepan Christ the King, dan juga seringkali dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan bersama Komisi Kepemudaan Keuskupan Novaliches. Saya membuat judul yaitu OMK Milenial, walaupun judul yang diberikan oleh panitia kepada saya itu adalah soal orang muda, Katolik, dan milenialisme, maka saya merangkainya dengan satu kata yaitu OMK Milenial. Mengawali materi ini, saya mengajak teman-teman untuk merefleksikan pesan Paus Emeritus Benediktus ke-16. Minta maaf itu dalam bahasa Tagalog, karena tinggal copy-paste daripada saya tulis capek-capek. Tetapi inti dari pesan Paus Emeritus Benediktus ke-16 bahwa gereja percaya kepada orang muda dan juga gereja berterima kasih dengan penuh sukacita dan juga penuh kekuatan kepada orang muda, maka gereja terbuka kepada orang muda untuk mengembangkan talenta mereka dalam pelayanan pewartaan Injil. Paus Emeritus Benediktus ke-16 menegaskan bahwa kita semua tahu Roh Kudus selalu menyertai orang-orang muda yang terbuka hatinya untuk pelayanan pewartaan ini. Maka di situ Paus Emeritus Benediktus mengutip sabda Tuhan dari Injil Matius bab 28 sampai ayat 20, bahwa jangan takut karena Yesus Sang Juru Selamat dunia selalu bersama kita setiap hari dan sampai
pada akhir dunia. Pesan Paus Emeritus Benediktus ke-16 ini ketika menyongsong pertemuan orang muda sedunia di Sydney pada tahun 2008. Dari pesan Paus Emeritus ke-16 ini, ada beberapa poin penting bagi OMK di zaman milenial ini. Bahwa pertama, kepercayaan dan kegembiraan gereja pada orang muda Katolik. Orang muda Katolik dipercaya oleh gereja dan gereja bergembira karena memiliki orang muda Katolik. Maka dari itu poin yang kedua, sebagai bentuk jawaban atas kepercayaan dan kegembiraan gereja pada orang muda Katolik, maka orang muda Katolik diajak untuk mengembangkan talenta dalam rangka pewartaan Injil. Oleh karena itu, dipercaya oleh gereja, maka orang muda pun tidak usah takut karena Yesus selalu bersama orang muda Katolik. Dari 3 poin ini, saya rangkum dalam satu kalimat bahwa orang muda Katolik adalah harta berharga gereja dalam pelayanan pewartaan Injil. Kesadaran ini kemudian mengajak saya melihat arti milenial. Orang muda adalah harta berharga bagi gereja karena pertama, militan. Militan tidak berarti harus berjihad, harus mengorbankan nyawa dan lain sebagainya. Tetapi militan adalah mampu mengorbankan waktu. Teman-teman muda, para konfrater, satu pengalaman yang hingga hari ini selalu menjadi pertanyaan saya ketika melihat militansi orang muda Katolik Philippines, teristimewa di paroki saya. Teristimewa di paroki saya. Maka alasan kesibukan kerja, alasan kesibukan studi, itu kemudian terbantahkan oleh militansi anak-anak muda di paroki saya. Kesibukan kerja dan kesibukan studi justru tidak menghalangi mereka untuk terlibat aktif dalam pelayanan di gereja. Misalnya pertemuan jam 8, pulang kerja belum sampai di rumah, mereka langsung ke gereja mengikuti pertemuan. Bahkan satu hal yang menunjukkan militansi mereka, saya selama 4 tahun ini menjadi pastor pendamping OMK di Kevikepan Christ the King Paris. Tugas saya cuma menandatangani program kerja mereka. Mengapa? Misalnya program kerja tahun depan, itu mereka sudah susun tahun ini pada bulan Oktober, dan susun itu program apa yang dikerjakan tiap bulan, siapa yang menjadi pemateri, terus jadwalnya bagaimana, itu sudah semua. Pastor bertugas hanya membaca dan merevisi serta memberi masukan, dan menandatangani. Nah, itu yang saya lihat sebagai salah satu bentuk militansi. Atau misalnya di paroki saya, pada saat misa hari Minggu, anggota KOR belum datang, walaupun itu hanya 2 orang muda. Mereka tanpa tedeng aling-aling, tanpa basa-basi, tanpa bertanya dan apapun, mengajak temannya dan langsung masuk ke gereja. Mereka langsung masuk ke gereja dan langsung menyanyi. Ya karena lagunya juga itu saja. Mereka tidak peduli mau lagu baru atau apapun, tetapi itu. Maka di layar, di foto itu adalah anak-anak muda yang tiap minggu selalu menjadi anggota KOR, bahkan walaupun mereka menyanyi di hari Minggu, misalnya di paroki saya 5 kali misa, 5 kali misa pun mereka menyanyi.
militansi bagi saya itu adalah sebuah pengorbanan waktu. Nah, mengapa mereka sampai menjadi orang muda yang militan? Pertanyaan yang saya tanyakan mereka dan jawabannya itu cuma satu. Saya bangga sebagai orang Katolik dan saya bangga bisa melayani gereja dan sesama. Rasa bangga melahirkan militansi bagi orang muda Katolik. Yang kedua adalah edukatif. Edukatif ini berhubungan dengan kecerdasan, berhubungan dengan pengetahuan, berhubungan dengan pemahaman, katekese. Maka dalam proses pendampingan disadari betul katekese menjadi hal utama yang perlu diberikan kepada orang muda untuk juga semakin memperkuat rasa militansi, rasa bangga mereka. Dan setelah edukatif adalah nasionalis. Saya kira slogan yang diberikan oleh Monsinyur Sugio Pranoto, 100% Katolik dan 100% Indonesia, menjadi wujud nyata dari nasionalisme kita. Dan kemudian inklusif artinya terbuka, berdialog bagi sesama OMK tanpa ada sekat, tanpa ada batas, tetapi juga mampu keluar dari gereja dan berdialog, bercerita dengan sesama. Dan selama 6 tahun dalam konteks pendampingan soal dialog ini dan melahirkan rasa nasionalisme di Samarinda, saya membangun gerakan dialog, misalnya membangun forum pelangi, Gus Durian, dan juga kelompok-kelompok lain, sehingga puji Tuhan, setelah 6 tahun dalam proses pendampingan sebelum saya pindah ke Timor, justru ada hasil yang dipetik. Ada yang menjadi aktivis Gus Durian, ada yang menjadi aktivis lingkungan hidup, dan juga lain sebagainya. Dan memiliki adab, beradab, atau bermoral, menjadi orang Katolik, dalam arti ini, orang muda Katolik yang mampu menjadi contoh bagi sesama muda yang lain, menjadi contoh bagi orang lain, termasuk juga bisa walaupun sebagai orang muda mampu menjadi contoh bagi para orang tua atau keluarga. Dan yang terakhir adalah lincah, gesit. Tidak harus menunggu perintah pastor, tetapi tahu apa yang dilakukan sebagai orang muda. Seperti yang saya katakan pada awal tadi, bahwa orang muda sudah tahu apa yang kiranya akan mereka buat bagi pelayanan bagi gereja dan negara, maka pastor, contoh di Filipina, di paroki saya, pastor cuma tanda tangan. Dan saya melihat seringkali persoalan yang terjadi dalam pendampingan kita justru di beberapa paroki yang kita layani, dalam hal ini MSF, ketergantungan OMK pada pastornya. Maka ketika pastornya pindah, pendampingan pun pindah, pendampingan pun putus, berhenti. Itu soal mengapa OMK adalah harta berharga bagi gereja, karena OMK adalah milenial, yaitu militan, edukatif, nasional, inklusif, beradab, dan lincah. Maka menurut saya, dan dalam pengalaman pendampingan orang muda yang diperkuat dengan pengalaman pendampingan orang muda di Filipina, bahwa orang muda Katolik milenial atau OMK di zaman milenial adalah memanfaatkan media sosial untuk mewartakan iman. Dan yang kedua, tidak menuntut gereja harus memberikan apa kepada orang muda, tetapi orang muda mampu memberi warna kepada gereja. Selama pandemi ini, sejak bulan Maret dan hari-hari ini,
kami di sini masih lockdown, baik orang muda di tingkat kevikepan maupun orang muda di paroki saya yang saya dampingi, memanfaatkan media sosial untuk melakukan sharing pengalaman iman atau Bible sharing dengan sesama anggota OMK. Dan juga melakukan doa rosario dengan sesama anggota OMK. Satu hal yang kami sepakati, bahwa kita menjadi spiritual frontliners. Kita menjadi pahlawan-pahlawan kemanusiaan di bidang spiritual, di bidang doa. Sehingga bahwa memang ada anak muda yang senang menggunakan media sosial, tetapi kebanyakan yang kita lihat tantangan terbesar hari ini adalah banyak orang muda juga justru terbawa arus media sosial dan lupa tugas utamanya untuk mewartakan imannya melalui media sosial. Maka pengalaman saya ketika ada orang muda yang meng-add saya di Facebook, saya cek dulu profilnya, saya cek dulu status-statusnya. Kalau statusnya itu cuma mengeluh lapar, kalau statusnya itu cuma menanyakan di manakah pacar saya, maka tidak akan saya terima. Orang muda Katolik disebut sebagai orang muda milenial. Kalau berani berbicara tentang iman Katolik di dalam Facebook, di dalam IG, Instagram, dan media-media sosial lainnya. Orang muda Katolik milenial adalah orang muda Katolik yang berani berbicara politik. Tidak harus takut omong politik di media sosial. Bahkan orang muda Katolik yang milenial adalah orang muda yang berani menyuarakan keprihatinan gereja, menyuarakan keprihatinan lingkungan sekitar, juga terkait keutuhan ciptaan. Orang muda milenial bukan orang muda yang hanya menghendaki ekaristi kaum muda, itu juga baik. Dan ini saya bisa sharing sedikit bahwa orang muda yang saya dampingi misalnya di Filipina dan di beberapa tempat di Samarinda, justru mereka tidak menjadikan ekaristi kaum muda sebagai salah satu sarana untuk menggerakkan keaktifan orang muda melayani gereja. Tetapi justru menjadikan OMK itu sebagai sarana atau proses belajar, proses berkatekese, proses sharing, dan itu yang menggugah mereka untuk sharing. Ekaristi kaum muda hanya menjadi bagian, salah satu bagian kecil yang menggugah dan menginspirasi, tetapi tidak menjadi bagian, artinya tidak menjadi salah satu-satunya bagian yang menggugah semangat OMK. Maka saya mengatakan bahwa OMK milenial adalah OMK yang berani bersuara. OMK yang berani bersuara, mengkampanyekan keutuhan ciptaan. Dan kita tahu bahwa sebagai misionaris MSF Provinsi Kalimantan, salah satu keprihatinan terbesar yang dihadapi oleh kita para misionaris, juga dalam proses pendampingan orang muda, adalah rusaknya lingkungan alam. Bagaimana para misionaris MSF juga dalam mewartakan misi, kerasulan misi, memanggil orang muda bersama orang muda yang sudah terbentuk dalam orang muda Unio untuk juga bersama-sama menyuarakan keprihatinan atas rusaknya lingkungan, mengkampanyekan keutuhan ciptaan. Mungkin kita bisa belajar, sekali lagi, teman-teman para konfrater dan teman-teman muda, saya tidak membandingkan, tapi ini menjadi sebuah proses belajar, dan saya juga terus belajar. Bagi saya pendampingan orang muda, berarti saya tidak hanya menjadi guru, tetapi belajar bersama orang muda. Ensiklik Paus Fransiskus Laudato Si, yang berbicara tentang keutuhan ciptaan, yang dikeluarkan sejak tahun 2015,
itu menjadi sangat penting juga untuk diberikan kepada orang muda. Hingga hari ini, di tempat saya, kami bersama orang-orang muda masih terus belajar ensiklik Laudato Si dan menerjemahkan mulai dari rumah masing-masing hingga ke lingkungan gereja dalam rangka mengkampanyekan keutuhan ciptaan. Berbicara politik, orang muda milenial, orang muda Katolik milenial juga harus berani bersuara dalam hal politik, terutama dalam dimensi kemanusiaan. Berbicara soal solidaritas dengan saudara-saudari kita yang miskin. Berbicara tentang solidaritas kemanusiaan dengan sesama kita yang berbeda keyakinan. Dan bagi saya, itulah orang muda milenial. Orang muda milenial adalah orang muda yang mampu menunjukkan dan mempertanggungjawabkan imannya sebagai pengikut Kristus sekaligus mewartakan Kristus. Orang muda milenial adalah yang tidak takut pada perbedaan, tetapi mencintai dan merangkul perbedaan. Saya bersyukur bahwa pada tahun 2014, dalam sejarah orang muda Katolik Santo Lukas justru bangkit dan mengambil inisiatif melaksanakan Natal bersama orang muda lintas agama di Paroki Santo Lukas pada tahun 2014. Dan seperti tadi hasilnya, bahwa kemudian orang-orang muda Katolik Santo Lukas dalam setiap event, entah itu diskusi, entah itu kampanye toleransi, mereka tetap dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan seperti itu. Maka bagi saya, itu adalah juga bentuk pertanggungjawaban iman orang muda. Bentuk pertanggungjawaban iman orang muda Katolik yang milenial. Maka bagi saya, melihat kondisi yang ada, misi MSF Kalimantan bagi orang-orang muda Katolik milenial di bumi Borneo itu apa? Menjadi pertanyaan bersama, apa yang menjadi misi para anggota MSF Kalimantan dalam proses pendampingan, dalam proses belajar bersama orang muda Katolik milenial di bumi Borneo. Saya terinspirasi dari pesan penampakan Bunda Maria La Salette yang mewartakan rekonsiliasi, yang mewartakan perdamaian, dan itu juga menginspirasi Venerabilis Pater Bertie MS, pendiri tarekat MSF, di mana mendirikan tarekat MSF yang salah satu misinya adalah membawa rekonsiliasi dengan Allah, dengan sesama, dan juga dengan semesta. Berangkat dari inspirasi atau pesan perdamaian, pesan rekonsiliasi Bunda Maria La Salette, maka saya mengusulkan tidak usah banyak-banyak dalam hal pendampingan orang muda Katolik milenial di bumi Borneo. Bagi para konfrater MSF Kalimantan adalah pertama, membumikan Laudato Si. Bagaimana di setiap paroki MSF dalam pendampingan dan proses belajar bersama orang muda Katolik, baik para pastor, para bruder dan frater, mau membumikan Laudato Si kepada orang muda untuk membangkitkan kesadaran, mengkampanyekan dan merawat keutuhan ciptaan. Tidak usah demo seperti saya, tetapi minimal membumikan, mengajari mereka apa yang menjadi pesan pokok dari Laudato Si. Ya, seperti yang saya katakan tadi di Filipina, sampai hari ini, bahkan tadi sore saya baca di CBCP News,
Konferensi Wali Gereja Filipina kembali mengajak orang muda, mengajak seluruh gereja Katolik untuk terus membumikan Laudato Si, pesan Laudato Si di tanah Filipina. Karena harus disadari dalam proses pendampingan, dalam proses pelayanan para MSF Kalimantan di Bumi Borneo, keprihatinan yang terbesar yang kita alami adalah rusaknya lingkungan yang berdampak juga pada masalah banjir. Ada satu paroki di mana konfrater kita ketika banjir akan mengalami kesulitan dan cukup menderita. Itu usulan pertama bagaimana MSF Provinsi Kalimantan terinspirasi dari pesan rekonsiliasi Bunda Maria di La Salette, mengajak orang muda untuk membumikan Laudato Si sebagai sarana membangun perdamaian manusia dengan semesta. Kesadaran untuk mengkampanyekan dan merawat keutuhan ciptaan. Dan yang kedua adalah pendampingan orang muda milenial untuk menjadi misionaris perdamaian. OMK milenial menjadi misionaris perdamaian. OMK menjadi agen dialog dan duta toleransi. Cukup dua materi ini jika kita fokuskan sebagai materi dalam pendampingan orang muda Katolik milenial teristimewa di bumi Kalimantan secara keseluruhan di wilayah Indonesia dengan melihat situasi bangsa kita di mana isu SARA, isu soal diskriminasi masih sering terjadi. Maka saatnya orang muda Katolik milenial yang 100% Katolik, 100% Indonesia menjadi misionaris perdamaian. Maka pada kesempatan ini, melalui forum ini, saya mengajak orang muda Katolik untuk membeli buku saya yang diterbitkan Kanisius tahun depan, bisa melalui Frater Chandra, beli buku saya dengan judul Orang Muda Katolik Misionaris Perdamaian. Itu merupakan bagian dari pengalaman perjalanan belajar bersama orang muda Katolik sejak di Samarinda, di Timor, dan juga hingga di Filipina ini. Untuk mencapai dua misi ini, yaitu kampanye keutuhan ciptaan dan juga soal OMK milenial menjadi misionaris perdamaian, maka mau tidak mau pembinaan orang muda Katolik atau pembinaan juga dilaksanakan sejak dini. Pembinaan dilaksanakan sejak dini. Seperti yang saya lihat di Filipina, itu ada tradisi Flores de Mayo. Itu persembahan bunga pada bulan Mei, yaitu kepada Bunda Maria. Selama 1 bulan, dilakukan pembinaan mulai dari anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu itu diajari tentang doa-doa. Lalu anak remaja, SD sampai SMP yang sudah komuni pertama, diajari tentang sejarah tradisi devosi, itu mulai jam 2 siang sampai jam 4 sore. Tapi mereka semangat gitu, mengikuti. Dan untuk anak OMK, mereka diajari tentang katekismus. Katekismus gereja Katolik. Soal sakramen, ketujuh sakramen, arti gereja, soal hierarki, dan juga iman kepercayaan kepada Yesus. Nah, pembinaan sejak dini ini menjadi penting karena dalam pengalaman bahwa kemudian OMK memiliki pengetahuan yang cukup untuk mempertanggungjawabkan iman mereka. Karena harus disadari bahwa banyak OMK kita yang justru masih kurang, masih minim dalam hal katekese. Dalam hal katekese. Maka bisa kita lihat bahwa dalam pendampingan OMK,
yang lebih mereka inginkan itu apa nanti yang menjadi ice breaking. Tapi ketika berbicara tentang soal seminar, dalam pengalaman semuanya tidur. Semuanya tidak senang. Maka katekese itu menjadi sangat penting. Dan ini juga saya pelajari di tempat ini. Di tempat di mana saya berkarya. Bahwa katekese di Filipina memang sudah teratur. Jadi bahannya itu adalah dari keuskupan. Lalu diserahkan pertama dilaksanakan di tingkat paroki itu tiap tahun yang disebut Paris Youth Day, PYD. Setelah tingkat paroki, beberapa orang dipilih untuk mengikuti Vicariate Youth Day, katekese tingkat kevikepan selama 3 hari. Dari tingkat kevikepan, kemudian dipilih lagi sekitar 5 orang mewakili kevikepan untuk mengikuti katekese tingkat keuskupan yang disebut Diocesan Youth Day, DYD. Nah, dari Diocesan Youth Day itu, kemudian mereka yang tadi mengikuti katekese di sini akan diutus untuk mengikuti katekese atau pertemuan nasional Youth Day. Nanti mereka yang mengikuti National Youth Day ini kembali ke paroki. Kembali ke paroki lalu menyampaikan katekese yang diterima di National Youth Day di tingkat paroki untuk teman-teman mereka. Dan prosesnya berputar seperti itu terus. Jadi tugas sebagai seorang pendamping OMK tidak hanya menjadi pendamping yang berdiri di belakang, tetapi juga lebih banyak berdiri di tengah dan di samping mereka, berjalan bersama mereka, dan juga berdiri di belakang untuk mensupport mereka. Mengapa seringkali pendampingan OMK terputus? Karena yang menjadi pendamping selalu berada di depan. Maka orang muda Katolik akan bergantung pada yang di depan. Mereka tidak memiliki kreativitas untuk bekerja, mereka tidak memiliki kreativitas untuk berpikir, bahkan untuk menyusun program sekalipun menjadi sebuah kesulitan. Dan yang ketiga, ini yang baru, di Indonesia belum ada, yaitu PREX. PREX, Paris Renewal Experience. PREX ini dilakukan sejak Jumat malam, Sabtu seluruh hari, Minggu pagi sampai Minggu malam. PREX ini adalah katekese untuk memperdalam iman dan keteladanan pada Yesus Kristus, Santo Paulus, para rasul, Maria Ibu Yesus, Maria Magdalena, para santo dan santa, sejarah gereja dan hierarki. Semuanya itu biblis dan teologis. Dan tidak ada istirahat siang. Pagi jam 8, selesai jam 10 malam. Tidak ada istirahat siang. Makan panitia yang mengantar ke ruang pertemuan supaya peserta tidak keluar. Di sini ada mama-mama, ini ada orang-orang tua. Dan saya menariknya bahwa dalam PREX ini ada orang tua karena tugas mereka juga untuk menangkap orang muda. Tugas mereka menangkap orang muda untuk terlibat dalam pelayanan gereja. Di akhir PREX ada yang disebut wisuda. Wisuda, dalam wisuda itu ada komitmen, 1 orang mencari 2 orang untuk mengikuti PREX berikutnya. 2 orang adalah mereka, baik itu yang mabuk-mabukan, penjudi, terutama mereka yang tidak aktif ke gereja. Tugas yang sudah mengikuti PREX adalah menangkap mereka, membawa mereka kembali ke gereja. Dan itu menjadi tugas OMK. Nah, mereka menjadi sangat militan itu karena pada akhir
katekese salah satu pembinaan yang disebut preks ini. Dan yang memberikan materi preks siapa? Pastor paroki itu cuma memberikan 2 materi. 1 materi pada awal dan materi terakhir pada akhir season. Selebihnya itu yang memberikan materi adalah awam termasuk anak muda. Mereka sudah di-training. Mereka sudah diajari bagaimana menjadi seorang volunteer kateketik. Bahkan salah satu anak muda dan sekarang mengajar di Santo Thomas University. Umurnya sudah 34 tahun. Dia justru memberikan seminar kepada kami para imam dan Bapak Uskup dalam clergy meeting Keuskupan Novaliches. Dia juga mendirikan pusat penelitian dan pengembangan kateketik, katekese, untuk seluruh Filipina. Anggotanya itu adalah anak muda, dan satu pesannya yang bagi saya itu menarik. Para pastor, dalam khotbah kalian, saya sebagai orang muda merindukan katekese. Nah, dalam pengalaman ini, maka minta maaf, saya akhirnya menemukan seperti yang saya katakan tadi pada awal. Ekaristi kaum muda tidak menjadi satu-satunya sarana untuk membangkitkan militansi orang muda. Karena kebanyakan orang muda datang mengikuti misa, tetapi soal pelayanan mereka tidak datang. Dan kita perlu belajar pada pendampingan dan proses belajar bersama orang muda Katolik di Filipina atau di paroki saya, bahwa mereka menjadi militan justru karena mereka memiliki pengetahuan. Mereka memiliki pengetahuan yang cukup, mereka dikader sedemikian rupa dengan ajaran-ajaran gereja, dan bagi saya itu adalah OMK milenial. OMK milenial adalah OMK yang memiliki pengetahuan yang cukup untuk mewartakan, untuk mempertanggungjawabkan iman, dan melaksanakan pelayanan di dalam gereja. Dan ini adalah bagian dari rangkaian tadi, yaitu Youth Enhanced Seminar, program luar sekolah. Kita di Indonesia, waktu liburan itu menjadi waktu yang paling enak untuk jalan-jalan. Waktu liburan itu menjadi waktu yang paling enak untuk jalan-jalan. Mereka di Filipina itu tidak, betul para konfrater, para suster, teman-teman muda. Ya ada waktu jalan-jalan, tetapi kebanyakan waktu adalah melaksanakan kegiatan orang muda. Program di luar sekolah. Mereka semacam melakukan yang namanya program livelihood, itu program pengembangan keterampilan, juga dalam program YES ini, program YES, Youth Enhanced Seminar ini, program luar sekolah ini, yang mereka lakukan, sebentar, ya, yang mereka lakukan adalah untuk menyadari bahwa mereka dicintai Allah. Maka tugas OMK adalah mencintai Allah, orang tua, sesama, dan gereja. Jadi salah satu hal yang dilakukan dalam masa liburan oleh OMK adalah memperkuat rasa cinta mereka. Membuka kembali kesadaran mereka bahwa mereka dicintai Allah. Maka tugas mereka adalah tugas mencintai Allah, orang tua, dan sesama. Dari kesadaran mencintai itu, maka mereka disadari, dibangkitkan rasa bangga dan syukur dalam OMK untuk mengembangkan talenta dan pelayanan mereka, yang pada akhirnya melahirkan militansi untuk Tuhan dan gereja serta sesama. Ini yang dibawanya itu dalam bahasa Tagalog. Ini menjadi slogan mereka kemana-mana. Para kailor, itu maksudnya hanya untuk Tuhan. Dengan menunjukkan satu jari ke atas, hanya untuk Tuhan. We are not worthy, we are blessed and called. Maksudnya kita tidak pantas, kita diberkati dan diutus. Nah, di foto itu teman-teman, itu kan teman-teman mungkin melihat banyak anak, ada beberapa remaja. Mereka ini adalah
katekis sukarela. Katekis sukarela di paroki saya. Jadi ini para frater pun kalah. Karena katekis sukarela saya di sini, ini adalah anak-anak muda usia SMP, SMA, dan sudah bekerja serta ada orang tua. Mereka ini adalah hasil dari PREX tadi, Paris Renewal Experience, dan juga YES tadi, Youth Enhanced Seminar. Mereka ini yang tiap bulan Mei, 1 Mei sampai akhir Mei, memberikan katekese kepada anak-anak sekolah minggu, kepada anak-anak remaja, dan juga kepada teman-teman sesama OMK. Mereka ini. OMK milenial adalah militan, mandiri, dan dekat dengan Tuhan. Ini yang saya kira juga selama proses saya mendampingi dan belajar OMK bersama di Indonesia, itu hampir tidak saya lakukan dan tidak saya temukan. Tapi saya kira ini satu hal penting juga yang wajib mungkin kita salurkan dalam proses pendampingan dan belajar bersama anak muda. Ada satu foto di situ, ada 3 cewek. 3 cewek ini menjadi pemateri atau narasumber yang memberikan katekese untuk teman-teman mereka dalam program YES tadi. Nah, 1 jam sebelum mereka memberikan materi, wajib berdoa dulu. Wajib berdoa mempersiapkan diri. Doanya itu adalah rosario 1 jam sebelumnya. Demikian juga foto yang laki-laki semua, itu ketika ada adorasi, ada novena, maka mereka mengambil jadwal paling akhir hingga mulai dari siang jam 2 hingga malam jam 7. Mereka bersama teman-teman mereka untuk berdoa. Maksud saya bahwa untuk mencapai tujuan yang saya usulkan tadi, di samping katekese, dalam proses pendampingan dan belajar bersama OMK, kita juga mengajak OMK untuk dekat dengan Tuhan secara mandiri melalui doa. Karena kita harus akui bahwa banyak orang muda Katolik kita yang ikut OMK, tetapi mungkin juga tidak tahu bagaimana cara mendoakan doa rosario. Tidak tahu juga bagaimana cara mendoakan doa novena. OMK milenial adalah menjadi berkat bagi sesama. Ini berkaitan dengan soal bagaimana pendampingan OMK untuk misi pada dialog dengan agama lain. Dialog dengan sesama kita. Bersolider dengan orang-orang yang miskin, orang-orang yang terlantar. Bagi saya itu juga menjadi kesempatan utama bagi orang muda Katolik yang kita dampingi, teristimewa, yang didampingi oleh para imam, para bruder dan frater MSF dalam hal ini Provinsi Kalimantan, di wilayah Borneo dan di medan-medan misi yang lain. OMK juga diajak untuk mencintai dan menyelamatkan keutuhan ciptaan. Ini semacam album, dari mulai tadi itu ini semacam album bagaimana saya mendampingi OMK ini di Kalimantan pada tahun 2015, mengajak OMK untuk bagaimana mencintai lingkungan, dan puji Tuhan waktu itu banyak yang ikut. Dan di foto ini memang ada yang sudah sukses menjadi agen-agen atau duta-duta perdamaian dalam menyuarakan keutuhan ciptaan. Setelah proses pendampingan yang berhubungan dengan katekese, maka kemudian OMK diingatkan tentang iman. Bahwa mengapa katekese itu penting? Karena katekese, pendampingan itu berhubungan dengan iman. Iman di samping adalah soal kepercayaan penyerahan diri, tetapi iman juga
adalah sebuah tindakan aktif. Yang 1 Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Atau dalam Injil Matius bab 7 ayat 21. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga, tetapi mereka yang melaksanakan kehendak Tuhan. Untuk bisa sampai pada sebuah tindakan aktif, maka perlu katekese. Katekese sangat dekat dan berhubungan dengan iman. Santo Anselmus dari Canterbury mengatakan iman membutuhkan pengetahuan. Dan ini menjadi tugas utama kita, para misionaris keluarga kudus, Provinsi Kalimantan, untuk mendampingi dan belajar bersama orang muda Katolik di zaman milenial ini melalui katekese. Itu yang paling penting. Sebab orang muda Katolik milenial bukan sekedar ekaristik kaum muda atau yang fun, tetapi juga memiliki pengetahuan cukup tentang ajaran-ajaran iman gereja agar mampu mempertanggungjawabkan dalam tindakan nyata. Lalu yang terakhir sebagai akhir dari materi, ini adalah album Berjalan Belajar Bersama OMK. Sebagai sharing selama saya di Samarinda, 2 hal tadi memang yang saya ajarkan kepada anak-anak muda. Selama saya di Santo Lukas dan juga di Keuskupan Agung Samarinda soal keutuhan ciptaan dan dialog. Dari foto ini selama sejak 2008 sampai 2014, 6 tahun membuahkan hasil, ada yang menjadi aktivis lingkungan, ada 1 lulus kuliah dan sekarang menjadi pengacara untuk lingkungan hidup, pengacara untuk aktivis-aktivis, untuk NGO yang berhubungan dengan lingkungan hidup, dan ada yang tetap menjadi guru tetapi tetap terlibat dalam dialog-dialog antar agama. Salah satunya yaitu Pak Gusti ini yang sekarang menjadi wakil kepala sekolah di Santo Fransiskus Assisi, di SMP Santo Fransiskus Assisi Samarinda. Dan foto di atas itu adalah teman-teman Gus Durian wilayah Timor. Mereka berkomunikasi dengan ibu-ibu pendeta. Dan ini di Filipinas, yang terakhir itu adalah rangkaian katekese ketika pada hari Kamis Putih setelah misa Krisma, di setiap paroki wajib dilakukan yang namanya katekese 1 jam. Setelah 1 jam katekese, lalu seluruh petugas liturgi termasuk OMK Misdinar diberkati. Itu foto di atas. Lalu foto yang sebelahnya itu adalah OMK melakukan aksi panggilan di paroki bersama para suster Ursulin. Ini mereka, saya tahunya terakhir, mereka sudah susun semua program. Lalu saya diberi tawaran, Father, kami akan melakukan aksi panggilan bersama para suster Ursulin di paroki kita. Dan saya menanggapi itu. Lalu foto ketiga, itu OMK belajar teologi dalam Kongres Teologi Sehari untuk Keuskupan Agung, untuk Keuskupan Novaliches, dan banyak. Ini adalah anak-anak muda saya di Kevikepan Christ the King. Lalu yang Camp I5, ini adalah youth camp. Nah, ini juga saya kira penting bagi kita para pendamping OMK, bahwa seringkali tema pendampingan itu sangat panjang. OMK milenial, bla 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 bla. Tetapi pengalaman saya, dan dari pengalaman ini saya bisa belajar bahwa di setiap kegiatan OMK, tema yang mereka ambil adalah judul-judul dokumen Konsili Vatikan II. Camp I5 ini, waktu itu temanya adalah Lumen Gentium. Dari tema itu maka seluruh materi yang diberikan kepada OMK selama 3 hari itu berhubungan dengan poin-poin pengajaran Lumen Gentium. Dan saya kira ini menjadi satu contoh yang baik, dan saya pun belajar banyak di sini bahwa suatu saat ketika pulang ke Indonesia,
saya akan mencoba menerjemahkan pengalaman pendampingan, pengalaman belajar bersama orang muda Katolik teristimewa, orang muda Katolik milenial di Filipina untuk saya bagikan kepada rekan-rekan muda Katolik milenial di Indonesia teristimewa di tanah Borneo. Saya kira demikian, itu saja yang bisa saya bagikan, itu saja yang bisa saya sharingkan dengan 2 poin utama usulan saya untuk MSF Kalimantan dalam proses pendampingan orang muda soal keutuhan ciptaan, dialog, dan memperkuat katekese untuk melahirkan orang muda Katolik milenial yang militan, yang mandiri, dan dekat dengan Tuhan. Terima kasih banyak.